Dan yang membuat ini meningkat baik, ini salah satunya adalah di sektor pertanian. Ya, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada para petani kita yang terus berusaha semaksimal mungkin di bawah untuk menjaga ketahanan pangan kita, menjaga produksi pertaniannya, sehingga perekonomian kita di Kabupaten Maros bisa terjaga. Ya, kalau dua sektor sebenarnya yang membuat kita koreksi kita masih sangat berat, yakni ada dua, yakni sektor perhubungan dan sektor pertambangan. Ya, kalau Bandara Sultan ini sudah mulai juga bangkit, sehingga koreksi kita juga sudah mulai agak positif. Memang ada dua, ya tadi perhubungan udara, bandara, dan investment visual. Jadi kalau dua sektor ini hilang, sebenarnya peningkatan perekonomian kita sudah di angka plus 5%. Ini yang saya sampaikan pada seluruh masyarakat yang ada di sini supaya kita paham membaca statistik untuk pengukuran perekonomian kita. Dan yang paling utama tadi saya sampaikan bahwa alhamdulillah kita sudah mendapatkan skor yang luar biasa, malah sampai 5% peningkatannya di sektor pertanian. Jadi saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, memang kondisi saat ini kita masih tetap melawan ya dari hasil kondisi COVID-19. Karena itu sekali lagi saya berharap para baik distributor maupun pengecer pupuk ini mengingatkan para petani-petani kita yang belum melaksanakan vaksinasi itu melaksanakan vaksinasi dan juga tetap menjaga protokol kesehatan. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena ya, kita terus gencar. Ya, alhamdulillah Maros saat ini kondisi per hari ini kita sudah mulai menurun. Ya, memang kita mengalami puncak konfirmasi positif itu di tanggal 28 Februari. Itu sampai 800 lebih yang terkonfirmasi positif. Per hari ini kita ya turun terus. Hari ini sisa 400 lebih yang terkonfirmasi positif. Mudah-mudahan ini terus mengalami sembuhan bagi yang terkonfirmasi positif, dan hampir 90% yang mengalami sembuh karena dia kena COVID ini semuanya pasti sudah vaksinasi lengkap. Ya, ini vaksinasi 1 dan vaksinasi 2 dia bisa melawan, dan apalagi kalau sudah booster atau vaksinasi dosis 3. Yang memang yang agak sulit melawan ini yang masuk di rumah sakit masih ada sekitar puluhan, dan hampir 90% mereka itu belum pernah vaksin atau tidak vaksinasi lengkap. Jadi jangan juga vaksinasi pupuk. Misalnya ada petani kita gara-gara mau beli pupuk vaksinasi dosis 1 saja, dosis 2 tidak dengan vaksin. Ya, karena katanya kalau ada lagi pupuk tidak apa-apa, vaksin lagi. Nah, tidak boleh begitu. Ya, ini yang harus diajarkan ke para petani kita bahwa vaksinasi ini untuk kesehatan dia. Jadi kalau dia baru vaksinasi dosis 1, tubuhnya ini baru melawan 25%. Nanti setelah dosis kedua ini meningkat. Ya, pertama rakor ini sengaja kita lakukan. Ini diinisiasi oleh Dinas Pertanian karena di beberapa tempat kita mendapatkan informasi bahwa pupuk ini pertama agak sulit didapat. Yang kedua, harga eceran tertingginya ini naik dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Olehnya itu kita mengundang semua pengecer, distributor, dan LSM dan juga petani untuk kenapa sih bisa terjadi persoalan ini. Kita mencari apa masalahnya. Apakah memang harga eceran ini naik dari awal, dari hulu, atau ini hanya pengecer dan yang menaikkan hal tersebut. Nah, ini yang kita lagi pertemukan hari ini.
kenaikannya berapa itu Pak? Mana ada yang harga dasar kan 114 ya? 112.500, malah ada yang naik sampai 140. Nah, jadi saya sudah sampaikan bahwa bagi pengecer dan distributor yang menaikkan harga yang sangat tinggi, terbukti, ya kami siap mengevaluasi untuk izin usahanya. Pak, kalau melakukan kenaikan tarif itu berapa persen sih bolehnya mungkin? Sebenarnya tidak ada, cuma memang tadi saya sampaikan, tapi memang ini belum tahu ya, belum pasti. Kita masih mau mendengar apakah harga itu karena persoalan jauh, misalnya jaraknya Camba ini butuh transport. Tapi kan harus dihitung, kalau kan bukan satu sak yang mau di luar kan banyak, jadi hitungannya juga tidak naik sejauh bagaimana gitu. Pak, katanya juga ada pembatasan jumlah seperti itu ya Pak, satu orang misal dijatah seperti itu. Nah, ini yang kita lagi juga evaluasi mengenai RDKK kita. Apakah di semua ini RDKK-nya sudah mencakup seluruhnya? Karena kan kadangkala RDKK ini ada juga yang satu KK ini dapat satuannya, ini bukan jumlah petaninya, ini juga yang lagi dievaluasi lah. Ini makanya rakor ini mudah-mudahan bisa membahas keseluruhannya. Pak, jatahnya yang sebenarnya satu petani itu berapa Pak? Itu berdasarkan luasnya. Luas maksimal 2 hektar. Satu 1 hektar itu contohnya kalau urea itu 250 kilo per hektar. Iya. Ada berapa kelompok tani di Maros? Itu kurang lebih 1238 hektar.